Oke, ini aku bakal ngejelasin tentang PD Bernoulli ya terlebih dahulu. Karena yang order 1 itu kan banyak metode yang bisa digunakan, tapi yang umum itu Bernoulli, eksak, sama homogen. Pertama untuk Bernoulli, bentuk Bernoulli yaitu bentuk umumnya sebagai berikut. Bentuk soalnya dengan bentuk umum sebagai berikut. Kita perhatikan dari substansinya bahwa ini d per dx ini sebagai px, ini sebagai rx. Nah, untuk persamaan order 1 itu ada dua bentuk. Pertama mx dx tambah n, ini bukan nx ya, tapi m dx tambah n dy sama dengan 0. Nah, untuk persamaan yang ini kita bisa menggunakan rumus atau menggunakan metode homogen atau mungkin eksak. Untuk rumus umum dari persamaan Bernoulli, dari bentuk umumnya, dari bentuk umum ini kita memasukkannya ke rumus umum, yaitu rumus umumnya yaitu e pangkat min px dx kali e pangkat min integral px dx kali integral e pangkat integral px dx kali rx kali dx tambah c. Kemudian berdasarkan yang kita peroleh di soal, kita masukkan nilai px ya. Nilai px yaitu negatif 1, jadi ini negatif x kali integral dari e pangkat negatif x. Tadi ini minus, karena di soal ada minus, jadi minus jumlah minus jadi plus. Selanjutnya rx kita ambil dari sini, tentunya memberikan kita nilai e pangkat x, sehingga kita apabila kita kalikan peroleh hasil 1, sehingga hasilnya menjadi e pangkat x kali integral 1 dx tambah c. Selanjutnya tinggal kita integralkan, dapat x tambah c sebagai hasil integralnya, dan ini kita kaliin ke dalam. Jadi e pangkat x kali x tambah konstanta kali e pangkat x. Ini untuk cara Bernoulli. Selanjutnya bentuk yang kedua, bentuk m sama bentuk n. Jika teman-teman menemukan bentuk m sama bentuk n, cara paling mudah yaitu teman-teman bisa menggunakan metode eksak, yaitu dengan membandingkan do m per do n, do m per do y, dan do n per do x nya. Itu kalau misalnya teman-teman membandingin yang m yang dikalikan dengan dx, teman-teman mendiferensial parsialkan dengan do y, gitu. Jadi ini x tambah 2y, kita turunkan parsial, jadi ini x, bentar. Oke. Itu teman-teman. Jika teman-teman ini misalkan m itu kita mencari eksaknya, untuk membuktikan persamaan ini eksak atau bukan, kita bisa menurunkan parsial terhadap y. Jadi turunan parsialnya itu 2, jadi do m per do y itu 2, karena ini dari persamaan ini. Tapi untuk x itu enggak,
itu kita enggak pandang lagi karena kan terhadap Y, ini kita anggap sebagai 0. Begitu juga dengan Y, begitu juga dengan N, itu hasilnya 2 karena dari persamaan ini 2x kita turunkan secara parsial terhadap X, berarti yang mengandung unsur yang selain X nggak kita pandang lagi karena ini sama-sama 2, jadi ini persamaannya eksak. Kita bisa menggunakan metode eksak ini dengan menggunakan rumus fx, y itu integral dari m dx tambah ky. Kita masukkan fungsi m dx, integralnya. Kalau yang untuk ini ya, yang ngebedain, kalau untuk eksak pembuktian itu pakai yang berlawanan, sedangkan untuk mencari nilai fungsi, nilai integral, pakai yang di sebelahnya. Nah, ini kita masukin, kita integralin, dan inilah fx, y. Namun masih kurang nilai ky, belum diketahui. Jadi untuk mencari nilai ky, teman-teman mendiferensialkan secara parsial. Karena tadi integral terhadap dx, berarti sekarang terhadap dy. Untuk mencari nilai n, karena tadi kita pakai nilai m. Jadi nilai n itu diferensial secara parsial ini. Terus kita diferensialkan. Ini setengah x kuadrat ini nggak mengandung unsur y, jadi nggak usah dianggap. Bisa 2x y, ini kan pangkat 1, jadi tinggal 2x. Ini 2x turunan ke aksen. Nilai n kita ambil dari sini, nilai n, sehingga ini bisa dicoret, sisa ini untuk min 5y sama dengan k aksen. Ini integral k aksen y sama dengan integralkan kedua ruas untuk menghilangkan k aksen, dapat deh ky nya sekian. Terus tinggal cemplungin ke bentuk yang di atas, sehingga ini merupakan hasil akhirnya. Untuk metode eksak selesai. Nah, metode terakhir, metode yang menurut saya paling rumit ya, itu membuktikan kehomogenan, metode homogen. Ini homogen. Ini soalnya saya ambil dari PPT aja. Pertama kita ngebuktiin kalau persamaan itu homogen, kita kalikan dengan dengan lambda ya. Lambda x sama lambda y juga kita masukin ke persamaannya. Jadi x diganti dengan lambda x, y diganti dengan lambda y, dan lambdanya dikeluarkan. Ini menghasilkan bentuk m. Jadi lambda kuadrat kali m x, y. Itu juga dengan yang n, lakukan hal yang sama, lambdanya keluar. Nah, ini terdapat persamaan pangkat, sehingga ini homogen. Kalau homogen berarti kita substitusi y sama dengan u kali x. Berarti karena y sama dengan u kali x, ini ada y kuadrat, berarti y kuadrat itu u kuadrat x kuadrat. Ini kemudian kita turunkan untuk mengubah semua yang y harus kita ubah, berarti dy harus kita ubah juga. Ini kan mengandung y mengandung dy, sehingga dy nya kita ubah jadi ini bentuk ini. Untuk dy ini kita cemplungin ke soalnya, sama untuk y juga bentuk y kuadrat juga, sehingga ini hasil yang udah dicemplungin tadi. Ini tadi dy. Nah, ini tadi y itu ux, jadi ux ini tadi kan 2xy. Nah, 2xy sini ux, jadi y nya dimasukin ke x, y sama dengan ux dimasukin ke y, dapatlah 2x kuadrat u.
itu juga dengan yang x y kuadrat dapat sekian. Ini di otak-atik persamaannya, ini dikaliin ke dalam, itu dikaliin ke dalam, ini mengandung unsur dx, mengandung unsur dx, ini disatuin yang ada dx nya, jadi ini jadi minus, ini ada x kuadrat, ini ada x kuadrat, ini x pangkat 3. Untuk ngilangin bentuknya biar lebih rapi, kita bagikan dengan x kuadrat, jadi muncul bentuk ini muncul. Karena bentuk ini muncul, kita bagikan dengan x kali u 1 min u kuadrat. Untuk mengubah bentuknya bisa jadi pembagian per pemisahan per apa yang kita integralkan itu. Jadi ini dipisah, jadi ini dikali x, kedua ras dibagi x dikali 1 min u kuadrat. 1 min u kuadrat ini untuk menghilangkan 1 kuadratnya, jadi dia dibagi x hasilnya. Ini bisa saling mencoret untuk yang ini, dan yang x bisa mencoret yang ini, sehingga ini bisa diintegralkan. Dan ini bentuknya agak rumit nih. Nah, saya ubah dulu bentuknya jadi yang ini. Kita misalin u di 2 u du itu dv, ini jadi ini u ya, ini v, jadi 2 u du itu dv, ini dv per v. Itu udah bentuk normal ya dari integralan, jadi tinggalan 1 min u kuadrat, tinggal dimasukin aja hasilnya. U kuadrat ini bentuk logaritma ya, karena minus itu jadi pembagian. U kuadrat ini di u nya diambil dari sini, ini bisa menghasilkan u sama dengan, sehingga ini merupakan hasil akhirnya. Mau dirapikan nanti pakai pangkat itu boleh juga. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk CP teman-teman berikutnya. Sekian dan terima kasih.